Ah. Recording in progress. Oke, selamat pagi semua. Mohon maaf, ini ada trouble sedikit. Oke, sambil kita nunggu yang belum hadir ke ruangan, apa ada pertanyaan dulu dari teman-teman di sini? Ya. Pak, izin bertanya untuk bahan KBF itu sampai mana ya, Pak? Sampai ini apa itu yang kemarin? Jadi modul tutorial itu kan sampai ini ya, baru sampai 3 ya, kinematika, dinamika, sama itu apa namanya, usaha energi. Nah itu sampai situ karena usaha energi itu kan nanti akan dibahas hari Rabu nanti ya. Dan pada dasarnya si modul usaha energi itu nanti akan dibahas pada pekan ini. Jadi bahannya itu nanti ada bukan 3 bab sih. Kalau bab dari buku Haliday itu udah agak banyak, tapi dari 3 bahasan lah ya. Jadi 3 modul tutorial dari kinematika, kemudian dinamika, sama usaha energi. Ya, jadi kalau dari ininya, babnya tentu saja dari bab pertama itu kan ini tentang besaran dan satuan. Nah, yang terakhir itu adalah bab yang terkait dengan teorema itu usaha energi disipatif ya, usaha dari gaya disipatif, teorema apa usaha energi disipatif dengan itu apa namanya perubahan energi mekanik ya. Jadi dari besaran satuan sampai itu teorema energi disipatif dan perubahan energi mekanik. Kalian ininya apa namanya? Kalau TPB persiapan untuk apa itu namanya? Untuk kuliah luringnya tuh bagaimana? Sudah ada ini kabar dari yang terkait? Sudah bermasalah ya? Sejauh ini belum sih Pak. Kalau Belum? TPP
cuman ada bakal kayak kampus tour gitu aja? Iya, jadi kampus tour juga kan nanti ya rencananya November gitu ya. Apa itu, Mas? Sebentar, salah ya. Sambil menunggu ini apa namanya device saya ini apa namanya berfungsi dengan baik. Silahkan bagi rekan-rekan yang belum melihat video pembelajaran terkait momentum linier, silahkan mengaksesnya di EduNext pekan atau modul 8 sebelum nanti saya panggil kembali untuk ini, untuk apa ini namanya, untuk tatap muka kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Tapi untuk sementara ini di tempat saya tadi setelah penayangan itu apa itu namanya event yang bersama Bu Rektor itu tiba-tiba jadi aneh ini. Makanya ini sekarang lagi saya coba untuk memperbaiki. Untung ini di HP saya ada Zoom. Sehingga setidaknya rekan-rekan di sini bisa itu apa namanya tidak lost. Kenapa seperti ini? Nah, silahkan nanti akan saya ini kan atau misalnya kalau ada pertanyaan juga boleh yang bisa saya jawab tanpa perlu ada ilustrasi dan lain sebagainya, silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, untuk materi pekan ke-6 di Edunex belum diaktifkan, Pak? Masa sih? Yang di kelas paralel atau apa? Di kelas kita, Pak. Oh, yang kelas kita belum? Coba ke itu dulu, yang paralel dulu aja. Yang paralel dulu aja. Kalau yang kelas kita itu isinya tentang ini sih, apa namanya, slide kuliah yang harusnya pagi ini saya sampaikan. Jadi, incorrect. Ya, jadi untuk ini apa namanya akses video pembelajaran silahkan ke yang kelas paralel. Nah, kemungkinan besar nanti kuis nanti hari Jumat ya, tanggal 1 itu nanti akan dilaksanakan di kelas paralel itu ya. Jadi bukan di kelas kita. Untuk sementara tim ujian ini sedang mempersiapkan apa namanya persiapan untuk kuisnya. Ya, jadi nanti kita menunggu itu apa namanya pengumuman ya terkait aturan kuis dan lain sebagainya. Nah, saya taruh dulu di sini. Isu ya, ya sudah. Kalau gitu sekarang caranya adalah saya ke My Meeting, lalu join.
Ya, jadi ini ada 2 akun saya. Yang satu kayak ini. Ada delay sedikit tapi nggak apa-apa. Nah, kalau gitu ini saya harus nyalakan ini share. Gitu. Nah, ini recording. Share screen-nya malah bermasalah ini. Bentar. Terus disable. Oh, kalau gitu kalau ini N. Ini gimana sih? Tadi. Mana sih tadi tuh? Fisik. Dashboard. Dashboard. Oh. Tadi apa ya? Oke, kelas. Daftar kelas. Kelas. Pertemuan kuliah. EduNext. Saya terima EduNext. Ke ini. Cara. Oke. Oh iya. Edit note. Oke, kelas EduNext-nya untuk yang K26 ini udah saya aktifkan. Ternyata kemarin lupa tidak diaktifkan. Tapi kalau untuk yang kelas paralelnya ini udah ya. Yang untuk kelas paralelnya ini sudah momentum linearnya sudah diinikan.
Jadi yang akan kita pelajari itu ada beberapa aspek, yaitu impuls momentum, hukum kekekalan momentum linear, kemudian sistem partikel dan peristiwa tumbukan. Sebentar. Saya matiin dulu yang ini juga matiin. Nah, ya terkait dengan bab yang akan kita pelajari itu sesungguhnya ada ya bab 9 ya, bab 9 yaitu tentang bab 9. Bab 9 itu adalah ini kinetical energy. Bab 9 itu berarti bab 9 ini tentang precision. Udah bab 11 sebentar. Mana sih? Nah, ini. Bab 9 itu center of mass and linear momentum. Jadi ada dua hal utama, yaitu yang berkaitan dengan penentuan pusat massa dari sebaran sistem partikel, kemudian itu momentum linearnya, ya, momentum linearnya. Karena di sini kita akan mulai mempelajari, karena di pekan depan kita akan beralih ke ini ya, beralih ke statika rotasi atau kinematika rotasi, kemudian nanti belajar benda tegar dan lain sebagainya. Nah, itu mempelajari tentang ini. Kalau misalnya bentuk dari benda itu penting, ya, kalau bentuk dari benda itu penting, yang artinya pengandaian benda titik seperti yang kita lakukan waktu belajar kinematika dan dinamika yang lalu itu harus dimodif, gitu. Harus dimodif sehingga supaya kita bisa mempermudah analisisnya itu, maka dipergunakan yang namanya analisis pusat massa seperti itu. Sehingga walaupun bentuknya itu macam-macam, ya, walaupun bentuknya itu seperti misalnya headphone ini ya. Headphone ini kan ada dua bagian, yaitu untuk telinga kanan, telinga kiri. Dan kalau misalnya benda ini dilempar atau benda ini jatuh dan sebagainya, kemudian kita analisis geraknya, maka kecepatan yang dialami oleh setiap bagian ini kan mungkin arahnya beda gitu ya. Arahnya beda walaupun besarnya sama. Namun kalau kita lihat dia dari sudut pandang pusat massanya, mungkin kita akan seperti menganalisis benda titik waktu belajar kinematika dan dinamika. Ya. Jadi itu persoalannya nanti di situ. Ya, persoalannya nanti untuk menyederhanakan bentuknya itu masih tetap kita lakukan analisis benda titik selama kita tahu di mana posisi center of mass-nya atau pusat massanya. Jadi dari situ. Nah, kemudian membahas tentang peristiwa tumbukan dan lain sebagainya juga juga bisa kita lakukan dari sudut pandang center of mass dan lain sebagainya, sehingga kalau misalnya kita melihat peristiwa tumbukan elastik, non elastik dan lain sebagainya, kita nggak perlu memperhatikan bagian-bagian dari benda yang bertumbuk tersebut. Kita lihat dari sudut pandang center of mass-nya saja. Oke, sebentar sambil saya stop here. Oke, ini berarti kita pekan ini akan membahas ini, namun untuk cakupan dari KBF itu nanti hanya sampai usaha energi saja. Nah, ini saya screen aja kali ya. Screen.
Kemudian saya pindah ke sini. Oke, jadi pembahasan tentang usaha energi yang disampaikan pada kuliah pekan lalu itu pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan gerak selain cara dinamika, ya, selain cara dinamika. Kalau misalnya di usaha energi, di usaha energi berarti yang kita perlu perhatikan itu adalah bagaimana pergerakan dari benda itu dilihat dari sisi energi kinetiknya, ya, maupun dari usaha yang dilakukan oleh total semua gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, di kuliah ini, ya, di pekan yang ini, selama yang terkait dengan momentum linear, impuls dan momentum, pada dasarnya kita juga menganalisis gerak dari sudut pandang yang lain, gitu ya, sudut pandang yang lain, di mana sekarang kita akan lihat dia dari sisi kekekalan momentumnya. Jadi kalau misalnya di kuliah yang lalu kita lihat peristiwa gerak itu dari sudut pandang kekekalan energi, ya, dari sudut pandang kekekalan energi mekanik. Kalau sekarang kita lihat dari kekekalan momentum mekanik. Nah, pertama-tama yang nanti akan dipelajari sesuai dengan SAP itu adalah momentum dan impuls dulu, kemudian baru ke sistem partikel, hukum kekekalan momentum linear, peristiwa tumbukan dan titik. Oke, kalau gitu ini sudah tepat. Jadi kalau misalnya kemarin kita itu punya gaya yang kita lihat peristiwa perpindahannya, nah sekarang kita lihat dari sudut pandang yang lain. Kalau misalnya kita lihat gaya itu bekerja dalam satu waktu tertentu, ya. Kalau kemarin itu kan peristiwanya ada sebuah benda, gitu ya, ada sebuah objek berpindah posisinya akibat akumulasi gaya, gitu ya, yang diterapkan padanya. Nah, sekarang kalau misalnya dalam selang tertentu, dalam selang yang pendek, gitu ya, misalnya delta T, kemudian dia itu objek yang kita lihat itu mulai bergerak akibat akumulasi gaya tersebut, maka dari sudut pandang ini dalam waktu tertentu kita berarti memberikan impuls, ya, kepada benda tersebut untuk memulai gerak, gitu. Nah, sehingga dengan demikian impuls I, ya, impuls I, lihat I-nya ini ditulis dalam huruf cetak tebal, yang artinya impuls itu kalau kemarin energi itu adalah besaran skalar, kalau sekarang impuls ini adalah besaran vektor, ya, yang didefinisikan secara matematik di sini adalah integral dari gaya selama waktu tertentu, gitu ya. Kalau di sini disebutnya waktu tumbukan berlangsung, atau selama selang waktu tertentu di mana si gaya itu diterapkan, gitu ya. Jadi kalau sebuah benda nih, ya, misalnya kayak gini. Ini misalnya lantai, gitu ya, lantai. Kemudian ini bendanya ini saya taruh di sini. Dia kan diam, ya. Kemudian si benda ini supaya bergerak maka saya berikan gaya. Nah, pemberian gaya ini kan kalau di usaha energi dia itu continue, kan? Dia itu selama proses berlangsung dari awal sampai akhir itu si gayanya itu berlangsung terus, gitu ya, berlangsung terus. Nah, kalau sekarang kalau misalnya gayanya itu hanya sekejap, misalnya seperti itu, gitu ya, gaya dorong atau gaya tariknya itu diberlakukan secara sekejap dalam selang waktu yang sangat pendek, artinya kita di situ memberikan impuls atau akumulasi gaya dalam selang waktu tertentu yang nanti akan mengakibatkan
perubahan gerak. Gitu ya. Jadi perbedaannya dengan usaha dan energi yang dibahas pada pekan yang lalu, pada pembahasan tentang impuls dan momentum ini, gayanya ini diterapkan pada benda dalam selang waktu yang sempit. Sehingga dalam selang waktu yang sempit tersebut muncullah gerak gitu ya, atau muncullah perubahan gerak. Seperti itu. Kalau yang sebelumnya di usaha energi, penerapan dari gaya luar ya. Penerapan dari gaya luar yang menyebabkan sebuah benda itu bergerak itu bisa konstan sepanjang waktu gitu ya, bisa konstan sepanjang waktu, namun bisa juga sebetulnya dalam selang waktu tertentu saja gitu ya. Dalam selang waktu yang tertentu saja. Tapi umumnya kalau membahas tentang bagaimana menganalisis gerak dalam usaha energi, biasanya gaya-gayanya itu berlangsung terus-menerus. Tapi kalau di sini gaya yang diterapkan pada benda sehingga muncul gerak itu diterapkan dalam satu selang waktu tertentu saja, sehingga terjadilah perubahan gerak tersebut. Yang tadinya diam menjadi bergerak, atau yang tadinya bergerak ke arah kanan berubah menjadi ke arah kiri, atau yang tadinya diam akhirnya akhirnya bergerak dengan kecepatan tertentu dengan arah misalnya ke kanan dan kiri dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ini merupakan salah satu pendekatan yang berbeda. Dari sisi matematikanya juga berbeda. Lihat bahwa untuk menentukan impuls kita melakukan integrasi terhadap selang waktu. Kalau di usaha ya, kalau di usaha yang di kuliah yang lalu, dia itu dihitung dari total akumulasi gaya dikalikan dengan perpindahan. Kalau ini dalam selang waktu tertentu saja. Selang waktu apa di sini? Bukan selang waktu dari awal sampai akhir pergerakan, bukan. Ini adalah selang waktu di mana si gaya tersebut diterapkan sehingga bergerak. Karena untuk membuat sebuah objek itu bergerak, seperti yang tadi diilustrasikan, itu tidak harus F-nya itu ada terus-menerus. Gitu. Tidak harus F-nya itu ada terus-menerus. Bisa jadi dia itu diterapkan dalam selang waktu tertentu saja yang sangat pendek, ya, sehingga muncullah perubahan gerak atau perubahan kecepatan atau benda mulai bergerak dan apapun ininya terminologi. Oke, sehingga nanti untuk menghitung impuls ya, ini adalah sama dengan luas daerah di bawah kurva yang tidak lain merupakan integral dari F dikalikan dengan dt. Nah, karena dt itu skalar, berbeda dengan yang lalu ya. Kalau yang lalu itu dx itu atau dr itu adalah besaran vektor dikalikan secara vektor dengan gayanya yang juga vektor. Nah, sekarang dt-nya skalar, f-nya vektor, sehingga I, impuls itu adalah besaran vektor yang memiliki satuan Newton second. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita terapkan gaya itu merupakan perubahan momentum, seperti yang disebutkan Newton di buku itunya, Principia Mathematicanya yang di buku aslinya itu, maka impuls yang terjadi pada suatu benda yang diam sehingga dia bergerak itu adalah berarti benda tersebut mengalami perubahan momentum. Mengalami perubahan momentum dari awalnya yang diam menjadi bergerak, atau yang tadinya bergerak ke kanan menjadi bergerak ke kiri, atau yang tadinya bergerak ke kiri dengan kecepatan yang lambat menjadi kecepatannya nambah. Seperti itu. Atau berkurang. Seperti itu dan lain sebagainya. Ya. Jadi di sini impuls pada dasarnya juga menyatakan sebagai perubahan momentum. Jadi kalau misalnya di usaha energi, usaha atau kerja yang dilakukan oleh total gaya yang menyebabkan benda itu bergerak adalah sama dengan perubahan energi mekanik atau perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial, maka di sini impuls adalah sama dengan perubahan dari momentum. Nah, ini interpretasi fisik dari impuls ya. Jadi peristiwa tumbukan yang dijadikan contoh di sini bisa menghasilkan impuls yang sama, namun bisa
berasal dari kontribusi gaya yang berbeda ataupun selang waktu yang berbeda, gitu ya. Jadi dua peristiwa tumbukan yang berbeda dapat memiliki impuls yang sama karena I bergantung hanya pada perubahan momentum, bukan pada sifat dari tumbukan. Artinya kalau peristiwa tumbukannya itu terjadi secara cepat, misalnya seperti pada tumbukan elastik antara bola biliar dengan bola biliar, ataupun antara mobil dengan mobil, gitu ya, tapi dia peristiwanya elastik, itu nilai impulsnya akan sama dengan misalnya tumbukan yang inelastik misalnya tumbukan antara dua buah mobil yang akhirnya kedua mobilnya bersatu, gitu ya, misalnya, atau peristiwa perubahan momentum di mana si gayanya itu berlangsung lebih lama, gitu ya. Kalau yang elastik ini kan cenderung dia sentuhan dari si F pada bendanya itu kan dalam selang waktu yang pendek, sedangkan kalau seperti pada contoh usaha energi yang lalu, sentuhan dari si F-nya itu bisa dalam waktu yang lama, gitu ya. Nah, tapi bukan berarti waktu lama itu tadi dari awal akhir, bukan, tapi pada saat si tumbukannya itu terjadi, delta tanya itu relatif lama, gitu ya, relatif lama, namun tidak lebih lama daripada keadaan awal dan akhir yang seperti di contoh yang lalu, gitu. Tapi maksudnya di sini adalah dua peristiwa tumbukan bisa menghasilkan impuls yang sama karena bisa saja dia itu dihasilkan dari gaya yang besar tapi selang waktu yang lebih pendek. Yang satunya lagi berasal dari total gaya yang lebih kecil tapi selang waktunya yang lebih besar. Sehingga di sini bukan dari sifat inelastik atau elastiknya yang mempengaruhi, tapi bergantung kepada perubahan dari momentumnya. Ya. Jadi seperti itu. Nah ini analoginya ya. Analoginya kalau misalnya kita gunakan pegas yang kaku, ya, pegas yang kaku sama pegas yang halus atau yang soft, itu pada saat dia itu menyentuh lantai, ya. Kalau yang soft itu kan dia membalnya itu lebih lama, gitu ya. Membalnya itu kan lebih halus, gitu ya. Jadi ke bawah dulu, kemudian selang beberapa waktu kemudian dia baru naik ke atas. Tapi kalau yang stiff, yang kaku itu kan langsung ya, dari misalnya benda ini, misalnya si pegas ini dijatuhkan, kemudian dia mengenai lantai. Nah, pada saat menyentuh lantainya itu kan karena dia stiff, gitu ya, karena dia itu lebih kaku, maka interaksinya dia dengan lantai itu berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pegas yang soft. Nah, contohnya ini ya, contoh dua kotak yang satu lebih berat dari yang lain mula-mula diam pada permukaan horizontal yang kecil. Gaya tetap yang sama F bekerja pada masing-masing kotak selama 1 detik. Nah, kotak mana yang memiliki momentum yang paling besar? Ya. Apakah yang kotak yang ringan? Apakah kotak yang berat? Atau sama saja? Ya, atau sama saja. Nah, kita lihat di sini. Kita tahu bahwa gaya rata-rata atau gaya akumulasi, ya, dari benda yang menerima gaya itu sebetulnya adalah sama dengan perubahan momentum terhadap waktu, sehingga perubahan momentum itu adalah sama dengan gaya rata-rata dikalikan perubahan waktu. Nah, sehingga dalam kasus ini, ya, F dan delta T itu sama untuk kedua kotak, gitu ya, karena F-nya disebut tadi konstan, ya. Ya. Gaya tetap yang sama F bekerja pada masing-masing kotak selama 1 second dan delta T-nya juga sama. Jadi F dan delta T-nya ini dalam waktu yang sama. Nah, akhirnya nanti kedua kotak
itu nanti akan memiliki momentum akhir yang sama. Sekalipun ya momentumnya sama, tapi yang nanti akan membedakan adalah kecepatannya. Ya. Yang nanti akan membedakan itu adalah kecepatan gerak akibat si F ini tadi. Kalau misalnya benda yang berat nanti akan mengalami gerak dengan kecepatan yang lebih rendah, sedangkan dengan benda yang masanya itu lebih ringan, kecepatannya menjadi lebih tinggi. Tapi sisi momentumnya itu sama, gitu ya. Dari sisi momentumnya itu dia sama. Sehingga kita dapat menentukan menggunakan notasi impuls untuk mendefinisikan gaya rata-rata, suatu konsep yang sangat berguna. Jadi kalau misalnya di pembahasan tentang usaha energi kita melihat gaya itu konstan setiap saat, gitu ya. Nah, kalau di sini kita pada dasarnya bisa menerapkan gaya yang tidak terdefinisi ininya, matematikanya, atau tidak terdefinisi secara itu, apa namanya, yang kita kenal di mana itu, di dinamika, gitu ya. Dari misalnya kalau gravitasi kan kita tahu, gaya berat kita tahu, gaya normal kita tahu, gaya gesek kita tahu, kemudian gaya gesekan dengan angin atau fluida kita juga sebetulnya tahu bagaimana formulasinya. Tapi misalnya ada sebuah gaya eksternal yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi secara matematis kita bisa rata-ratakan, maka di situ kita bisa terapkan di sini, ya, bahwa gaya luar yang dikenai pada bumi ini punya nilai rata-rata tertentu, misalnya seperti itu. Jadi sebagai ini lagi bahwa gaya-gaya pada fisika, tarikan dorongan yang terjadi pada suatu benda yang kita kenal dari gaya gravitasi, gaya normal, gaya gesek, gaya tegang tali, dan lain sebagainya, itu masih berupa contoh-contoh tertentu saja dari gaya yang ada pada umumnya. Karena bisa saja gaya eksternal yang dialami oleh sebuah benda itu bentuknya non-linear, gitu ya, secara umum. Bisa juga bentuknya seperti non-linear. Tapi jika kita lakukan asumsi tertentu, maka kita bisa lihat dia dari sisi rata-ratanya itu gimana. Sehingga untuk menghitung impuls, kita tinggal menghitung berapa gaya rata-rata yang terjadi pada benda tersebut dalam selang waktu interaksi yang pendek tersebut, sehingga muncullah impuls atau perubahan momentum. Oke, yang ini saya kira ini ya, apa namanya sudah. Nah, ini misalnya ada contoh nih. Ada contoh misalnya seorang pitcher memukul bola baseball yang masanya 700 gram, ya, yang bergerak 145 km per jam atau sekitar 90 mile per hour. Nah, si pemukul, ya, jadi gini, a pitcher pitches a ball. Jadi pelempar bola yang ada di tengah-tengah itu, yang ada di tengah-tengah lapangan itu, melempar bola ke pemukul, gitu ya, melempar bola ke pemukul. Kalau Anda suka lihat olahraga baseball pasti, atau softball pasti tahu. Jadi dia mengarahkan bola ke pemukul dengan profil kecepatannya adalah 145 km per jam dengan massa bola 700 gram. Di seberangnya, si pemukul itu nanti akan memukul bola at least selama 1 milisecond, ya, atau 0,001 detik. Jadi selama 1 milisecond dia akan memukul. Jadi pada saat dia mukul, ya, si pemukul dengan bola akan berinteraksi minimal 1 milisecond, sehingga menyebabkan bola yang tadinya bergerak ke arahnya 145 km per jam itu nanti akan menjauh, ya, misalnya menghasilkan home run atau menghasilkan bolanya itu sampai ke dinding terjauh, gitu ya, kalau tidak home run, dengan kecepatan 190 km per jam. Nah, artinya di sini lihat ada perubahan kecepatan dari sisi besaran dan juga arah.
yang tadinya dia menuju ke kita, menuju ke pemukul dengan kecepatan 145 km/h, sekarang dia menjauh karena diterapkan sebuah impuls selama atau gaya rata-rata selama 1 milisecond, sehingga dia berubah trajektorinya atau arahnya itu dari ke kita menuju ke sebaliknya dengan kecepatan yang lebih besar. Nah, pertama-tama yang perlu dilakukan di sini, soalnya atau persoalannya di sini adalah find the average force on the ball, ya, disregarding of gravity. Jadi di sini diminta untuk berapa sih gaya rata-rata yang diterapkan pada saat bola ini mengalami impuls seperti itu, ya. Nah, sekarang diketahui bahwa kecepatannya dulu diubah ke SI, Kesatuan Internasional, kemudian kita lihat bagaimana perubahan momentumnya, ya. Perubahan momentumnya, momentum awalnya itu adalah yang 145 km/h, sedangkan yang itu, ya, yang final itu adalah 190 km/h, itu adalah sama dengan 52,78 meter per. Nah, lihat di sini, ya, lihat di sini momentum awal dan momentum akhir adalah diselesaikan seperti ini dengan momentum awalnya, ya, ini memiliki nilai negatif karena dia menuju ke kita, ya, karena dia menuju ke pemukul bola, ya, menuju ke pemukul bola, sehingga diasumsikan arahnya itu menjadi berlawanan atau ke arah minus X gitu, ya, seperti itu, sehingga ini arahnya menjadi negatif. Nah, kalau menjauh maka dia nilainya itu positif, makanya seperti ini. Nah, kalau misalnya situasinya berubah gitu, ya, situasinya itu bukan seperti pada soal, nah bisa aja P final atau momentum final atau momentum akhir itu nilainya negatif juga bisa aja kalau misalnya dia memang orientasinya itu bergerak ke kiri atau bergerak ke bawah dan lain sebagainya. Nah, itu makanya hati-hati ini dalam menganalisis ini, karena sekarang dalam pembahasan impuls momentum vektor menjadi penting. Kalau di sebelumnya dengan cara usaha energi skalar, ya, itu pendekatannya skalar, sehingga sebetulnya lebih convenient di situ asal kita bisa menyeleksi di persoalan yang kita tinjau itu ada gaya disipatif ada tidak, gitu, ya. Kalau misalnya tidak ada gaya disipatif, maka ya kita langsung saja melakukan kekekalan energi mekanik. Nah, urusannya jadi mudah, gitu, ya. Tapi kalau sekarang di impuls momentum, kita harus tahu dia itu arahnya kemana, karena impuls sendiri adalah besaran vektor, berarti pada saat kita menganalisis perubahan momentum, momentum sendiri juga berarti vektor, gitu, ya. Jadi kecepatan vektor, ya, kecepatan adalah kuantitas vektor. Ketika dia dikalikan dengan M menghasilkan momentum, momentum berarti adalah besaran vektor. Kemudian impuls sendiri adalah perubahan dari momentum, ya, perubahan dari momentum akhir dikurangi momentum awal. Nah, artinya impuls juga besaran vektor. Nah, sehingga dari sini kita nanti akan dapatkan bahwa impuls sama dengan perubahan momentum adalah sama dengan gaya rata-rata dikalikan delta T. Nah, delta T-nya tadi sudah kita ketahui adalah sama dengan 1 milisecond, ya. 1 milisecond, sehingga total seluruh perubahan momentum, ya. Jadi perubahan momentum yang kita dapatkan dari persoalan ini kita dapatkan dia nilainya 65,14 Newton second. Nanti akan kita bagi dengan waktu interaksi alat pemukul dengan bola sebesar 1 milisecond, sehingga nanti didapatkan impulsnya itu adalah sebesar 65.142 Newton. Dan ini adalah gaya rata-ratanya. Nah, artinya pada saat bola dengan bat itu di sini bukan kelelawar, ya, tapi pemukul dengan alat pukul itu berinteraksi, terjadilah akumulasi gaya di situ, ya, terjadilah akumulasi gaya di situ, mulai dari gaya kontak, gaya gaya deformasi, Hooke, kemudian gaya apa lagi? Kalau dia ada kontak berarti dia ada normal dan lain sebagainya, yang sebetulnya kita nggak bisa
kuantifikasi secara satu persatu. Nah, itu masalahnya. Pada saat selang waktu tertentu ini, dalam persoalan impuls momentum, berbeda dengan di usaha energi, di mana gaya-gayanya itu bisa kita kita bisa gambar diagram gayanya secara pasti gitu ya. Kalau di sini enggak, karena pada saat terjadinya itu, karena gini, misalnya waktu kita melihat misalnya waktu kita melihat misalnya kalau teman-teman di FTMD atau teknik fisika nih, yang nanti misalnya kecemplung di KNKT dan lain sebagainya, kalau menganalisis tentang bagaimana pesawat itu bisa tabrakan dan lain sebagainya, pada saat peristiwa tabrakannya itu sendiri kan ini kan ada apa itu namanya, berbagai jenis gaya pada saat tumbukan itu muncul kan sebetulnya, sehingga si badan pesawat yang tadinya itu utuh akhirnya bisa menjadi porak-poranda, sehingga si komponen-komponennya itu bisa terlempar, bisa terjatuh dengan posisi tertentu atau terjatuh sejauh sekian meter dari lokasi tumbukan dan lain sebagainya kan. Nah, itu dari sini artinya bahwa pada saat terjadinya tumbukan tersebut semua gaya tuh ada di situ, dan tidak semua gaya. Jadi persoalan gaya yang kita pelajari di dinamika dan di usaha energi itu tuh baru sedikit gitu ya, baru sedikit yang bisa kita inikan. Tapi pada saat dia tumbukan itu semuanya ada, mulai dari gaya nonlinear yang dihasilkan oleh deformasi karena dia itu tumbukan, kemudian gaya normal yang terjadi sesaat dan dia itu bentuknya aneh-aneh dan lain sebagainya. Nah, itu muncul. Makanya di sini ada konsep gaya rata-rata di sini, gitu ya. Dan harap diperhatikan, maksudnya di sini adalah gaya rata-rata di sini bukanlah seperti kita melakukan perata-rataan terhadap gaya yang dulu ada di usaha energi, bukan seperti itu. Ya. Karena kalau di sini gaya rata-rata yang terjadi di sini adalah memang betul-betul gaya yang terjadi pada saat kontak tersebut dan menyebabkan si kecepatannya itu berubah, baik dari arahnya maupun dari besarnya. Dan dalam selang waktu tertentu juga si bendanya sendiri juga mengalami perubahan bentuk gitu loh, ya, mengalami perubahan bentuk. Kalau misalnya Anda lihat di ini, teman-teman lihat misalnya di YouTube bagaimana deformasi dari sebuah bola baseball pada saat dia dipukul menggunakan misalnya high speed camera. Nah, itu gaya-gaya fisika yang terjadi di situ juga tidak hanya merubah dari sisi kinematikanya saja, tapi juga merubah bentuk. Nah, itu yang perlu kita camkan. Nah, artinya semua partikel yang ada pada bola tersebut itu mengalami gaya gitu. Makanya disebut gaya rata-rata di situ. Makanya dilihat di sini besaran gaya rata-rata yang disebutkan di sini ini sebetulnya menyembunyikan kompleksitas atau kesulitan yang terjadi pada saat tumbukan itu terjadi sebetulnya, ya. Jadi kalau yang di usaha energi kan mudah tuh ya, relatif mudah gitu ya, kita tinggal menganalisis, nih yang bekerja di sini ada gaya pegas, ada gaya gesek dengan lantai, ada gaya gravitasi, ada gaya normal, ada ini itu. Nah, jelas ininya. Tapi kalau di persoalan tentang momentum ini, pada saat dia kontak, nah itu semuanya terjadi. Mulai dari, makanya kita nanti akan belajar sistem partikel. Kenapa? Karena ternyata pada saat bola ini ya, dari contoh yang ini aja ya, pada saat bola itu dipukul oleh batter, oleh pemukul, maka seluruh partikel pada bola tersebut itu nanti akan mengalami perubahan bentuk atau deformasi, ya, sedemikian rupa sehingga yang tadinya dia itu bergerak ke arah kanan atau menuju ke pemukul akhirnya berubah ke arah kiri, dan dia itu kan harus harus mengubah bentuknya, harus berdeformasi gitu, harus berdeformasi sehingga dia menyesuaikan dengan keseimbangan yang baru, yaitu bergerak ke arah yang berlawanan itu tadi. Nah, untuk melihat, supaya ini supaya bisa mengerti juga apa yang saya sebutkan di sini, ada baiknya nanti rekan-rekan silahkan nanti lihat juga tuh di YouTube gitu ya, video tentang bagaimana bola basket misalnya pada saat dia membal di lapangan, ya, pada saat dia itu membal di lapangan itu bagaimana perubahan bentuknya. Atau misalnya
bentuk itu tadi bola baseball pada saat dipukul, atau misalnya bagaimana kalau misalnya bola sepak itu ditendang, bagaimana perubahan ininya, perubahan bentuknya. Nah, itu pada saat si kalau dari soal modul 1 kan Kylian Mbappe gitu ya. Pada saat Kylian Mbappe itu nendang bola, pada saat kakinya itu kontak dengan bola, bolanya itu kan kalau menggunakan high speed camera kan bisa terlihat dia bentuknya tuh nggak bola penuh kan, tapi dia jadi apa ya? Jadi kayak jelly gitu kan kalau dilihat dari itu. Jadi dengan menggunakan high speed camera. Nah, disitulah maka muncul konsep gaya rata-rata ini. Nah, yang menarik adalah nanti prinsip ini di gas ya. Nah, ini berhubungan dengan kalau kemarin-kemarin saya ngobrolinya tentang contohnya tuh kalau nggak teknik fisika gitu ya, teknik industri dan sebagainya. Nah, teknik kimia nanti akan memperlakukan hal yang sama untuk gas ya. Karena gini, atau misalnya fluida yang nanti Anda akan reaksikan untuk menghasilkan misalnya biogas, biometan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan Anda pelajari di kimia fisik maupun di sini nanti termodinamika bagian terakhir itu berkaitan dengan kinetika dari gas atau fluida. Nah, itu juga nanti akan menggunakan konsep rata-rata karena gas itu jumlah ininya partikelnya sangat banyak ya. Jumlah partikelnya itu sangat banyak sehingga kalau misalnya kita hitung partikelnya satu-satu repot kita gitu. Bagaimana profil kecepatannya, bagaimana profil perpindahan dari si itu karena sejatinya ketika misalnya suatu zat kimia atau zat organik tertentu itu dipanaskan atau apa, si partikel-partikelnya ini kan bergerak gitu ya. Secara fisik kan berarti kan kita harus tahu per partikel itu gerak kemana gitu. Nah, itu baru setelah kita jumlahkan semua, baru kita nanti akan dapatkan nilai yang eksak gitu kan. Nah, kan repot ya. Makanya nanti akan diperkenalkan konsep yang namanya kecepatan atau kinetika rata-rata dan lain sebagainya, atau gaya rata-rata yang dialami oleh gas tersebut dalam chamber tertentu dan lain sebagainya. Makanya nanti ini merupakan ini, walaupun konsepnya ini di sini banyak menggunakan tumbukan, pukulan, ledakan dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya ada hal lain yang bisa kita terapkan di tempat yang lain ya, terutama nanti di termodinamika yang orang-orang teknik kimia aplikasikan pada saat membuat ya macam-macam gitu ya. Itu yaitu tentang konsep kecepatan rata-rata itu, karena nanti kecepatan rata-rata dari partikel yang bereaksi tersebut itu akan menunjukkan energinya gitu, tingkat energinya atau tingkat reaktivasinya dia atau ya apapun lah nama istilahnya itu. Ya. Jadi nanti akan menunjukkan seberapa besar energi yang muncul ya dari reaksi tersebut dan lain sebagainya. Oke. Mohon maaf kalau terlalu melenceng jauh dari ininya. Karena sesungguhnya setelah kita belajar tentang impuls, kita beralih ke hukum kekekalan momentum linier. Ya. Nah, momentum linier secara definisi untuk sebuah partikel tunggal, ya, untuk sebuah partikel tunggal itu definisikan sebagai P sama dengan MV, di mana P adalah besaran vektor karena V adalah vektor dan M itu skalar, sehingga P nanti akan punya komponen X, Y, dan Z. Nah, dari hukum kedua Newton kita nanti akan dapatkan relasi antara FMA dengan momentum, di mana gaya itu tidak bukan merupakan perubahan momentum terhadap waktu, seperti itu ya. Jadi ini dari kalkulus ya. Dari kalkulus percepatan itu adalah turunan kecepatan terhadap waktu ya, turunan kecepatan terhadap waktu, dan karena misalnya ini M ini adalah skalar sehingga dia bisa masuk atau bisa keluar dari operator turunan ini, sehingga turunan terhadap waktu dari MV itu tidak bukan merupakan turunan terhadap waktu dari kuantitas momentum P ini. Jadi P ini adalah sama dengan, kalau P-nya itu sendiri adalah sama dengan momentumnya itu sendiri, atau perubahan momentumnya itu sendiri merupakan integral dari ini ya, dari F dengan dt ya. Sedangkan momentum itu sendiri adalah perkalian antara kecepatan dengan massa ya, atau massa dengan kecepatan ya, seperti itu.
satuan momentum linearnya itu sendiri adalah kilogram meter per detik. Karena massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, konsep tumbukan bisa digunakan untuk mempelajari peristiwa tumbukan, ya, ledakan, peluncuran roket dan lain-lain. Sehingga orang-orang sehingga nanti kalau misalnya Anda mahasiswa teknik industri dan juga teknik kimia dan juga teknik fisika akan masuk ke ini, misalnya ke yang berhubungan dengan apa, asesmen bencana atau asesmen failure itu apa ya? Failure itu ini apa namanya? Failure itu apa ya? Kerusakan gitu ya. Asesmen kerusakan, Anda akan diminta untuk merekonstruksi gitu. Misalnya kalau Anda suka nonton Air Crash Investigation, orang-orang yang berkaitan dengan ini apa namanya, kecelakaan pesawat udara, tadi sudah saya sampaikan bagaimana menganalisis bahwa si pesawat ini apa namanya, celaka akibat ledakan, celaka akibat dia jatuh dari udara karena tidak ada apa, mesinnya berhenti, atau kenapa pesawat ini atau menginvestigasi apakah si pesawat ini memang itu apa namanya rusak apa namanya jatuh karena misalnya ditabrak oleh pesawat lain atau ditabrak dengan apa namanya hewan dan lain sebagainya. Nah, itu dari ininya, dari rekonstruksi ya, rekonstruksi kecepatan ya, rekonstruksi energi dan juga rekonstruksi momentum yang terjadi pada saat peristiwa itu ya. Begitu pula misalnya Anda menganalisis failure dari sebuah instalasi tertentu di pabrik. Kalau misalnya ini, misalnya apa ya? Contoh yang paling ini apa ya? Contohnya misalnya itu ada kebakaran yang terakhir itu kilang mana itu? Balongan ya. Nah, itu dari mana api berasal? Dari mana bahan bakarnya dan lain sebagainya, itu kan direkonstruksi. Nah, itu juga menggunakan ini apa namanya prinsip dasar dari si tumbukan ini ya. Karena itu tadi kan si gas dan juga ini kan selain mematuhi hukum kekekalan energi, dia juga mematuhi kekekalan momentum dan sebagainya. Nah, makanya ini nanti akan berguna kalau misalnya kita menganalisis gerak yang jelas-jelas memiliki hubungan yang terkait beberapa peristiwa berikut ya. Jadi kalau misalnya kita lihat itu apa namanya contoh-contoh yang sudah kita lalui, contoh-contoh yang sudah kita kerjakan di kinematika dan di dinamika, memang hanya sedikit contoh yang berkaitan dengan penggunaan momentum linear ya. Karena yang contoh-contoh yang lalu lebih banyak memang spesifik khusus untuk dinamika maupun usaha energi gitu ya. Tapi sesungguhnya beberapa kasus justru ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan secara dinamika maupun usaha energi. Dia hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan ya ini, konsep momentum atau konsep itu perubahan momentum linear ini ya. Konsep kekekalan momentum linear ini. Nah, makanya walaupun persamaan kinematikanya itu apa namanya GLB, GLBB dan lain sebagainya gitu ya. Tapi pada saat kita mempelajari bagaimana ia berasal, dia ditarik ke hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini ya bisa dianalisis dari aspek energi dan usaha, atau bisa dilihat dari aspek momentum linear dan impuls seperti itu. Jadi ini semata-mata kita di sini di mekanika bagian pertama fisika dasar ini untuk bagaimana kita melihat perubahan posisi dari sebuah benda atau menganalisis gerak suatu benda akibat pengaruh dari gaya. Nah, melihat pengaruh dari gaya ini bisa dilihat dari sudut pandang skalar, yaitu energi usaha energi, atau dari sudut pandang vektor, yaitu melalui impuls dan kekekalan momentum linear. Oke, nah tadi sudah disinggung kekekalan momentum linear. Konsep kekekalan momentum merupakan salah satu prinsip yang dasar di fisika. Ini adalah persamaan komponen vektor dapat diaplikasikan untuk sembarang arah di mana tidak ada gaya eksternal.
Anda akan lihat bahwa kita sering menjumpai kasus di mana berlaku kekekalan momentum walaupun tidak berlaku hukum kekekalan energi. Misalnya dia untuk kasus tabrakan non elastik misalnya. Kan itu secara energi, dari sudut pandang energi, tumbukan non elastik itu kan menghasilkan loss of energy akibat heat dan lain sebagainya. Artinya kalau misalnya dua buah mobil saling bertabrakan, maka tabrakannya itu nanti akan menghasilkan deformasi pada bodi, pada rangka dan lain sebagainya kan. Nah, itu kan artinya ada panas ya pada saat dia tuh, karena gini, kalau dia itu tumbukannya elastik, maka si mobil itu dalam kondisi prima gitu loh, dalam kondisi prima, dan setelah tumbukan itu dia nanti akan terpelanting ke arah yang berlawanan tanpa menghasilkan adanya kerusakan apapun pada badan mesin, pada badan mobil dan lain sebagainya. Nah, kalau terjadi tabrakan sehingga si badan mobil dan rangkanya itu berubah bentuknya. Nah, ini kan kita pikirkan bahwa bentuk atau rangka mobil itu kan dia padat, logam gitu ya. Dia bisa bisa bengkok atau bisa hancur seperti itu, kan berarti ada deformasi gitu ya. Berarti ada deformasi, dan yang menyebabkan deformasi itu adalah gaya luar. Kalau semata-mata gaya luar mungkin kadang-kadang dia bisa retak gitu ya, tapi kalau misalnya terdeformasi bisa juga dia karena dalam selang waktu tertentu itu menyebabkan pemanasan gitu ya, pada saat dia kontak ada sentuhan, maka itu misalnya kalau kita udah belajar gaya gesek di dinamika, kalau gaya gesek itu terjadi, itu pada dasarnya kita itu kan menggerus permukaan satu dengan permukaan yang lain. Nah, kalau misalnya terjadi gitu ya, kalau kita gosok-gosok tangan aja nih misalnya kayak gini kan temperaturnya naik gitu ya. Nah, temperatur naik kan akhirnya dia bisa melakukan itu, mengubah bentuk dari si rangka itu. Nah, makanya untuk tumbukan non elastik di mana terjadi energi yang loss yang menyebabkan entah itu rangka mobilnya berubah atau misalnya di kondisi finalnya itu si kedua mobil malah bersatu dan lain sebagainya. Nah, itu prinsip kekekalan energi mekanik ya. Prinsip kekekalan energi mekanik tidak bisa diterapkan di situ, tapi momentumnya ada, kekekalan momentumnya berlaku di situ ya. Seperti itu. Nah, skala waktu dari tumbukan tadi disebutkan berlaku sangat cepat ya, berlaku sangat cepat, sentuhannya itu jadi cepat. Seperti misalnya kalau Anda lihat, yaitu contohnya kalau bola disepak, kemudian pada saat bola basket menyentuh lantai saat di dribble, ataupun bola biliar saat dia itu disodok gitu ya. Itu kan selang waktu peristiwanya itu kan cepat. Ya. Paling lama 1 detik lah gitu ya. Bahkan 1 detik pun itu terlalu lama. Biasanya dia dalam selang waktu beberapa milisecond gitu ya. Nah, itu interaksi yang terjadi. Bahkan untuk peristiwa tabrakan mobil maupun kecelakaan pesawat pun terjadi dalam skala waktu yang peristiwanya loh ya, bukan rentetan peristiwa menyebabkan kecelakaan tersebut, bukan. Tapi pada saat dia deformasinya itu, pada saat dia tumbukannya itu kan terjadi sangat cepat. Nah, makanya karena delta T-nya itu rapat, impulsnya besar, artinya F-nya juga besar. Nah, itu juga perlu kita pikirkan juga ke situ. Jadi jangan lupa terhadap hal-hal yang fundamental seperti itu. Kalau misalnya bendanya soft, ya, kalau bendanya soft berarti dia selang waktunya bisa berlangsung lebih lama relatif kalau misalnya bendanya itu ukuran sifatnya stiff dan lain sebagainya. Nah ini dalam waktu yang singkat ini gaya yang bekerja bisa besar sekali sehingga dia menyebabkan terjadi yaitu perubahan bentuk dan lain sebagainya. Nah ini ya ilustrasinya pada saat bola atau sebuah benda itu menyentuh lantai gitu ya. Ini misalnya andaikanlah kita ini bola basket di dribble gitu ya. Dengan terus kalau misalnya kita lihat pakai mata ya enggak, bentuknya tetap bola gitu ya. Tapi kalau kita lihat dia dengan menggunakan high speed camera yang tadinya bola utuh gitu ya, dia pada saat menyentuh ini dia berubah menjadi elipsoid gitu kan. Kemudian saat momentumnya itu 0 artinya dia itu V-nya 0 ya, karena
V0 di sini bukan artinya dia ini ya, sudah mulai transfer dari arah yang ke bawah menjadi ke atas gitu ya. Mulai beralih dari kecepatan dari kecepatan yang menuju ke bawah menjadi kecepatan yang ke atas. Artinya di sini P3, artinya di situasi ketiga P-nya tuh 0 tuh artinya di situ ya. Pada saat dia itu momentumnya 0 karena kecepatannya mulai berubah dari ke bawah mulai ke atas, dia menjadi elipsoid yang lonjong gitu ya, elipsoid maksimum, baru kemudian dia membal ke atas, siap-siap membal ke atas, bentuknya elipsoid seperti telur lagi, baru nanti dia kembali ke bentuk semula, yaitu menjadi bola. Nah inilah makanya gaya rata-rata yang dipakai di sini. Jadi ada F3, ada F2, F3, F4, dan F yang banyak sebetulnya ya, karena kalau kalau Anda pikirkan pada saat bola itu menyentuh tanah kan dia waktunya kontinu ya. Jadi selang waktunya itu sangat rapat gitu ya, bukan lagi milisecond tapi mikrosecond, nanosecond dan lain sebagainya, sehingga tentu saja di situ berlaku gaya rata-rata di situ. Untuk kalau misalnya kita hitung untuk semuanya ya banyak sekali gitu loh. Ada F1, F2, F3, F4, F5 banyak sekali. Sehingga di sini perlu diterapkan gaya rata-rata. Oke, tadi disebutkan bahwa ini ya kekekalan momentum linier ini nanti akan bisa digunakan untuk mempelajari peristiwa tumbukan atau tabrakan. Peristiwa tumbukan berarti kita minimal harus punya 2 buah benda ya. Minimal di sini kita harus punya 2 buah benda yang saling berinteraksi atau 1 buah benda dengan 1 permukaan tertentu ya. Suatu tumbukan dikatakan elastik jika energi kinetik dan momentum suatu tumbukan dikatakan elastik jika energi kinetik dan momentum liniernya sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama ya. Jadi di sini untuk tumbukan elastik berlaku hukum kekekalan energi momentum linier dan berlaku hukum kekekalan energi kinetik ya. Jadi energi kinetiknya kekal ya, energi kinetiknya kekal artinya K sebelum tumbukan dengan K setelah tumbukan adalah sama. Begitu pula dengan momentum liniernya ya. Kalau tumbukannya itu inelastik, maka energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan tidak sama. Artinya ada gaya yang berubah menjadi usaha gitu ya, ada berubah menjadi usaha yang menyebabkan panas dan lain sebagainya. Namun momentumnya itu sama ya. Momentumnya itu sama. Nah, tumbukan antar mobil di mana tumbukan antar mobil di mana hasil akhirnya itu adalah kedua objek itu menyatu. Misalnya ini kasusnya di sini ilustrasinya bus dengan taksi gitu ya. Setelah bertabrakan mereka menyatu gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh tumbukan inelastik. Untuk bola biliar ya, kondisi yang sempurna itu adalah kalau misalnya saat bertumbukan yang satu bergerak ke kanan, yang satu bergerak ke kiri, maka yang tadinya bergerak ke kiri ke kanan, yang bergerak ke kanan menjadi ke kiri gitu ya. Jadinya dengan kecepatan yang sama gitu ya, dengan kecepatan yang sama. Nah, itu terjadi dengan besar kecepatan yang sama tapi arahnya berlawanan. Nah, itu terjadi tumbukan inelastik. Tapi kalau misalnya dalam peristiwa bola biliar ada itu misalnya ada faktor gesekan atau ada faktor panas yang muncul di situ, nah bisa jadi nanti tumbukannya menjadi inelastik juga sebetulnya. Walaupun nanti sama-sama ini ketika dia menumbuk kemudian berpisah gitu ya, tapi salah satu kecepatannya itu lebih rendah dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Dan setelah kita hitung-hitung ternyata energi kinetik dari keduanya itu ternyata ada yang loss gitu ya, berubah total, maka di situ tumbukannya juga berarti inelastik. Nah, di SMA mungkin Anda di beberapa sekolah diajarkan yang namanya koefisien itu restitusi, di mana kalau di SMA itu umum diajarkan terutama untuk menganalisis
atau membedakan antara tumbukan lenting sempurna dengan tumbukan tidak lenting sempurna gitu ya. Nah, kalau di fisika dasar kalau dilihat di ini ya, coba kita lihat di sini. Kita lihat di buku Halida Resnick, konsep tentang itu tidak ada setahu saya ya. Konsep tentang itu tidak ada, sehingga kalau misalnya Anda ini diminta untuk menjelaskan peristiwa tumbukan di ujian, maka sebentar, ada nggak ya koefisien tersebut? Maka jangan menggunakan cara yang dulu diajarkan di SMA, apalagi menggunakan yang itu, yang koefisien restitusi itu, karena di sini untuk menganalisis tumbukan elastik atau inelastik, Anda cukup menggunakan dua buah prinsip ini aja, kekekalan momentum sama kekekalan energi kinetik. Kalau dia itu memenuhi kedua-duanya, kekekalan momentum linear dan juga energi kinetik, maka dia itu adalah tumbukan elastik. Karena kalau di fisika dasar sini kita hanya akan meninjau dia itu elastik atau enggak. Masalah dia lenting sempurna atau lenting tidak sempurna itu enggak menjadi soal, ya. Yang menjadi soal di sini. Tapi karena itu kalau nggak salah koefisien restitusi itu asalnya bukan dari fisika tapi dari engineering sebetulnya ya. Dari engineering yang berkaitan dengan mekanika teknik gitu ya, mekanika teknik atau apa. Itu asalnya dari situ. Tapi kalau misalnya di fisika dasar ini kita tidak mengarah ke sana ya. Sehingga kalau misalnya nanti di ujian atau kuis atau di mengerjakan modul tutorial itu jangan dipakai ya, jangan dipakai. Kita cukup menggunakan prinsip kekekalan energi mekanik maupun prinsip kekekalan momentum linear saja. Oke, saya kembali lagi ke slide. Oke, nah itu ininya pembedanya. Nah, kalau contohnya, nah ini contoh satu. Tumbukan inelastik 1D, suatu balok dengan massa M besar, mula-mula diam di atas permukaan horizontal yang licin, kemudian peluru dengan massa M ditembakkan ke balok, ya, dengan, nah ini prinsip dasar balistik nih, nanti di teknik fisika atau di ITB itu sebetulnya ada lab balistik, tapi dia itu adanya di teknik itu metalurgi sayangnya, di FTM. Padahal ini sebetulnya mainannya orang teknik fisika. Suatu ya ini jadi ada sebuah objek gitu ya, balok gitu yang kalau di film CSI itu dia bentuknya kayak gel gitu ya. Itu nanti akan ditembakkan peluru di situ untuk melihat itu kan, untuk melihat dinamika dari si peluru tersebut, dari sehingga bisa ketahuan kalau misalnya objek box ini adalah analoginya adalah tubuh orang, ya, tubuh orang, nanti bisa ketahuan apakah si peluru ini ditembakkan dari arah tertentu, ditembakkan secara dekat atau ditembakkan secara jauh, gitu ya, sehingga bisa menentukan apakah pelaku penembakan itu sengaja, tidak sengaja, atau bagaimana, gitu ya, atau kecelakaan, gitu. Karena dari sinilah kita bisa melakukan rekonstruksi. Nah itu tadi, melakukan rekonstruksi ini kita bisa menggunakan prinsip impuls dan momentum untuk melakukan rekonstruksi ini. Nah, di dalam persoalan ini peluru menyatu pada kondisi akhir. Pada kondisi akhir terlihat bahwa peluru dan balok itu menyatu. Jadi si pelurunya itu tertanam pada balok. Namun setelah ditembak, kecepatan akhir dari sistem balok dan peluru itu adalah V besar. Ya. Nah, sekarang kita lakukan atau hitung kecepatan awal peluru V, kemudian berapa energi awal dari sistem, tentukan berapa energi akhir dari sistem, dan analisis apakah energi yang terjadi di sini atau usaha yang terjadi di sini itu berasal dari gaya konservatif, atau apakah energinya ini konservatif, artinya apakah prinsip kekekalan energi mekanik berlaku di sini, gitu ya, seperti itu. Oke, kita pandang peluru dan balok sebagai suatu sistem. Setelah peluru ditembakkan, tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem dalam arah X. Artinya di sini momentum kekal dalam arah X. Artinya momentum. Nah, lihat di sini. Ini
Oh, ini walaupun saya seperti kesannya menggarami air laut, tapi ini supaya Anda jelas aja ya. Tadi disebutkan bahwa P awal adalah sama dengan P akhir dalam vektor ya. Dalam vektor. Artinya PI maupun PA itu sebetulnya dia didefinisikan PI gitu ya. PI secara vektor yaitu adalah sama dengan PXI dalam arah I ditambah PY J topi gitu ya, tapi ini inisial gitu ya, ditambah PZ inisial dalam arah K gitu ya. Nah, karena dalam persoalan ini tidak ada gerak dalam arah Y dan Z, maka momentumnya ini hanya memiliki komponen X saja gitu. Makanya muncul persamaan ini gitu ya. Makanya muncul ini karena komponen yang ini nggak ada. Ini nggak ada ya dalam permasalahan ini. Nah, kalau misalnya si jelly-nya ini atau si box-nya ini dalam kondisi vertikal, kita tembak dari bawah atau kita tembak dari atas, nah berarti ada gitu. Tapi kalau dalam soal ini Anda lihat bahwa si PI ini momentum awal ini hanya memiliki kebergantungan terhadap arah X saja. Di tutorial hati-hati atau misalnya di ujian nanti akan ditemui juga soal yang seperti ini. Ini spoiler dulu lah. Ya. Ini spoiler dulu, kita nyamping dulu. Karena gini, kalau di ujian kadang-kadang persoalannya menjadi lebih rumit menjadi seperti ini. Ini misalnya ada apa ini langit-langit gitu ya, kemudian ini ada tali, ini ada box, ya ada box, kemudian dia di si ini ya, kemudian si box ini ditembak juga, kasusnya sama seperti tadi, ya kasusnya sama seperti tadi gitu ya, tapi nanti ya. Tapi nanti si ininya, si boxnya nanti akan melakukan ini, akan melakukan, jadi ini peluru gitu ya. Nah, ini seperti ini, ya. Kemudian dia tertanam seperti ini, tapi nanti dia keangkat gitu, bisa keangkat. Nah, artinya di sini ada PI dan PF yang berbeda gitu ya. Ada PI yang PF yang berbeda. Kalau sekarang PI-nya ini murni sama dengan ini, kalau vektor adalah sama dengan PXI arah I gitu ya. Kalau yang PF-nya finalnya ini adalah sama dengan, karena dia geraknya ke sini, ini ya, maka dia punya PXI arah I, PX inisial arah I topi atau arah sumbu X. Nah ini orientasinya seperti biasa, ini X, ini Y. Nah, satu lagi karena dia ada keangkat gitu ya, keangkat, maka dia ada PYI. Bukan I, salah saya. Mohon maaf. Ini final arah I topi dan arah PY final arah J topi atau arah Y. Nah, ini X, ini arah Y, di mana vektor satuannya ini adalah arah I, ini vektor satuannya di sini adalah arah Y. Ya. Nah, di soal ujian ada yang seperti ini. Ya, ada yang seperti ini sehingga si alat forensik balistiknya ini dia keangkat seperti ini, ya, keangkat seperti ini di mana PF finalnya ya, PF momentum akhirnya dia punya komponen J. Bisa saja seperti itu, ya. Bisa saja seperti itu. Nah, makanya nanti kita hitung si impulsnya itu gimana. Ya. Si impulsnya itu bagaimana. Nah, nanti ditanya ini berapa, ini nanti V gitu ya. Kalau V akhir di sini ya, P akhir di sini ini kan sama dengan PX dibagi M besar ditambah M kecil gitu ya. Ini kan M besar. Ini M kecil gitu ya. Kemudian ini arah I ditambah PY M besar tambah M kecil. Ini arah J. Nah, ini berarti V yang ini berapa ini? Gitu ya. Nah, itu nanti modifikasinya seperti itu. Tapi kita kembali lagi ke persoalan yang awal. Persoalan yang awal ini tidak ada komponen Y-nya, dia komponennya hanya X saja, sehingga nanti didapatkan persamaan ini. Persamaan yang bawah ini. Momentum awalnya adalah MV. Ya, ini masanya yang kecil. Nah, ini kalau ini masanya besar. Nah, ini kalau di final ini M total
adalah sama dengan M besar ditambah M. Ya. Nah, sehingga nanti didapatkan V kecil itu adalah sama dengan M besar ditambah M kecil dibagi M kecil dikalikan dengan V akhir. Ya. Dikalikan dengan V akhir. Nah, tinjau energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan. Sebelumnya itu adalah ini aja dari peluru saja, ya, dari peluru saja. Ini pakai B, ini B itu bulat tuh apa peluru, ya, balet. Masa yang pertamanya itu adalah sama apa namanya energinya itu adalah energi kinetik kan. Energinya di sini adalah energi kinetik di mana ini yang ini kondisinya bergerak, yang ini diam. Nah ini kalau yang ini kondisinya ini bergerak semua. Ya. Nah jadi kalau dari kekekalan energi berarti di sini P-nya sama dengan 0, kemudian E-nya sama dengan 0. Kalau di sini P-nya sama dengan mV, di sini energinya sama dengan setengah mV kuadrat dengan V-nya V kecil. Nah, kalau di sini kan V besar. Nah, makanya setengah M kecil V kecil kuadrat itu nanti adalah sama dengan setengah, ya, setengah M, ya, setengah M. Ini ada sebetulnya dari sini. Mohon maaf, ini loncat ya. Ini jadi ini energi kinetik initial sama dengan energi kinetik final. Initialnya adalah setengah mv kuadrat. Ini adalah sama dengan setengah M total dikalikan V kuadrat, V besar kuadrat. Ya, V besar kuadrat. Makanya ini V besarnya menjadi seperti ini. Ya, menjadi V-nya seperti ini gitu ya. Sedangkan si apa itu namanya M totalnya nanti akan menjadi seperti M totalnya itu adalah sama dengan ini. Ini M totalnya itu tadi M total adalah sama dengan M besar ditambah M. Ya, M besar ditambah M. Nah, kemudian ini dilakukan apa itu namanya dilakukan modifikasi, ya. Ini dilakukan modifikasi sehingga didapatkan kuantitas seperti ini, ya. Didapatkan kuantitas seperti ini, di mana ini, di mana si ini loh, apa setengah M kecil V kuadrat kecil ini dimodifikasi kan, V kuadrat V kecilnya kan sama dengan ini, ya. V kecilnya kan sama dengan ini, kemudian dikuadratkan, makanya muncul ini kuantitas ini, ya. Muncul kuantitas ini, ya, sehingga nanti didapatkan ininya, didapatkan energi akhirnya, ya, energi akhirnya adalah sama dengan ini, ya, sehingga nanti didapatkan rasio E awal dengan E besar itu adalah sama dengan massa peluru dibagi massa box ditambah massa peluru seperti ini. Nah, sehingga kalau seperti ini, ya, kalau seperti ini maka energi kinetiknya tidak konservatif, gesekan menghentikan peluru, tapi momentumnya kekal. Kalau supaya dia konservatif, jika konservatif maka EA adalah sama dengan EB gitu, ya. Atau KA energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir. Kalau konservatif maka ini, ya. Maka seperti ini. Langsung satu-satu bandingannya EA dibanding EB sama dengan 1. Tapi kalau ini EA banding EB ini kan sama dengan M besar tambah M kecil. Nah, ini artinya tidak konservatif, artinya tidak terjadi kekekalan momentum, tidak terjadi kekekalan energi kinetik di sini. Seperti itu. Oke, jadi ini sudah terjawab. Kemudian kalau yang non elastik ya kayak gini, misalnya tumbukan inelastik ada 2 buah mobil gitu ya, yang satu ke arah X, yang satu ke arah Y. Kemudian setelah tumbukan dia menjadi seperti ini. Nah, kalau di sini dianggap tidak ada gaya eksternal, ya, tidak ada gaya eksternal yang berlaku di sini,
Jadi artinya gaya average yang terjadi di sini itu nanti berasal dari perubahan momentumnya saja. Nah, terapkan kekekalan momentum pada dua buah komponen. Nah, artinya di sini kita lihat bahwa PXI ya, PX dalam arah I yang awal ya adalah sama dengan PX final. Tapi untuk kondisi finalnya tentu saja berbeda, di mana si kedua mobil nanti bersatu, M1 tambah M2. Nah, kemudian kalau yang Y-nya nanti seperti ini. Kemudian nanti kita akan dapatkan bahwa Vx akhir itu adalah sama dengan M1 dibagi M1 tambah M2 dikalikan V1 awal. Sedangkan yang Vy itu adalah sama dengan M2 dibagi M1 tambah M2 V2 awal. Nah, sehingga kita nanti akan ketahui semua tentang gerak setelah tumbukan, yaitu V setelah tumbukan, Vx Vy, nanti kita tahu berapa sudutnya maupun besarannya dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya kita tinjau dengan vektor, nanti akan kita dapatkan sudut dari sudut dari momentum akhir terhadap arah x itu berapa derajat dan lain sebagainya. Kemudian yang inelastik, contohnya yang lain adalah kasus ledakan, di mana untuk ledakan massa awalnya itu M, sedangkan setelah ledakan massanya menjadi lebih kecil, yaitu M1 dan M2 misalnya seperti ini. Nah, ini bandul balistik lagi misalnya, kalau ini pelurunya perlu seperti ini ya, nanti bisa dilihat dengan ya, contohnya. Nah, kalau tumbukan elastik coba saya lihat. Momentum impuls, sistem partikel bisa kita ini nanti hari Rabu ya. Kemudian hukum momentum linier sudah, terus tumbukan sudah, kemudian nanti sistem partikel dan gerak titik pusat massa bisa kita cover di hari Rabu. Oke, kalau tadi contoh-contoh yang inelastik, sedangkan yang elastiknya ini contohnya misalnya ini, misalnya ini di contoh bola biliar dan lain sebagainya ya. Bisa dilihat di misalnya contoh yang ini. Tadinya ini cue ball yang putih menumbuk yang merahnya ini tadinya diam, tapi sekarang dia di keadaan akhirnya dia memiliki kecepatan tertentu, baik itu cue ball-nya maupun yang bola merah. Nah, ini bisa dianalisis nanti seperti ini, maka dia harus memenuhi dua hal, yaitu energi kinetiknya itu kekal dan energi dan momentum linearnya juga kekal. Sehingga nanti untuk momentum awal dia dari cue ball yang bergerak, sedangkan untuk yang momentum akhirnya dia dari cue ball dan bola merah setelah proses tumbukan. Begitu pula dengan energi kinetik. Nah, ini ada formulasi seperti ini. Ya, ini sebetulnya dari ini. Ini sebetulnya dari K initial sama dengan K final sama dengan setengah M V initial kuadrat equal to half of M V1 final square plus half of M V2 final square ya. Nah, karena ini kemudian kita lihat ya, karena K energi kinetik adalah adalah sama dengan setengah MV kuadrat dan momentum adalah sama dengan MV ya. Momentum sama dengan MV, maka di sini bisa kita inikan P kuadrat itu adalah sama dengan M kuadrat V kuadrat, sehingga dia bisa mendefinisikan energi kinetik sama dengan P kuadrat per 2M. Awalnya dari situ ya. Asalnya dari situ. Oh, sebentar. Ininya nulisnya nggak bagus. Oh. Sorry. Oke. Nah, sehingga nanti dengan menyelesaikan dua
ini nanti bisa kita dapatkan yaitu profil dari ini. Profil dari kecepatan akhir ya, dari ini kecepatan akhir dari cue ball maupun dari benda merah. Tapi nanti akan kita lihat ya, yang menarik itu adalah justru kalau kita nanti di hari Rabu belajar pusat massa, peristiwa ini nanti akan menyebabkan si pusat massanya ini justru bergeraknya konstan ke arah kanan gitu, akan konstan bergerak ke arah kanan gitu ya. Sekalipun si cue ball dan bola merahnya ini punya komponen kecepatan yang menyudut seperti ini, tapi kalau diperhitungkan pusat massanya yang dibentuk dari bola merah dan cue ball, terlihat bahwa dia itu sama, ya. Nanti terlihat dia itu sama. Nah, sehingga nanti di kasus yang lebih kompleks, kalau misalnya gas, ya, jumlahnya itu jutaan, ya, jutaan partikel, yang akan kita lihat itu ya ininya si bagian pusat massanya itu, sehingga di dalam boiler atau di dalam sebuah reaktor tertentu nanti kalau misalnya Anda hitung berapa energi dari itu, berapa energi dari gas tersebut, itu menunjukkan seberapa reaktifnya dia, berapa kecepatan rata-ratanya, yaitu kecepatan rata-rata dari pusat dari si kumpulan gas tersebut. Nah, itu nanti yang akan banyak dipakai. Nah, oke. Ini sistem partikel kita tunda dulu untuk hari Rabu. Begitu pula dengan itu tadi gerak pusat massa dan lain sebagainya. Sehingga dari poin ini ada pertanyaan dulu dari teman-teman di sini. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan tumbukan inelastik itu K before tidak sama dengan K after ya, Pak ya. Tapi kenapa di contoh soal Bapak KI sama dengan KF ya, Pak? Yang bentuk tumbukan inelastik. Yang ini, contoh kasusnya yang ini? Iya, Pak. Ya, ini kan inelastik ya. Untuk inelastik ini kan tadi disebutkan bahwa kalau yang mungkin tadi saya salah mungkin ya, mungkin mudah-mudahan sih enggak. Kalau elastik yang murni elastik gitu ya, maka sifatnya itu sama seperti yang contoh si ini, yang bola biliar ini, di mana momentumnya kekal, momentum linearnya kekal, momentum linearnya itu kekal dan energi kinetiknya juga kekal. Tapi kalau yang di sini ini enggak, ya, momentumnya kekal, tapi energi kinetiknya ternyata berubah tuh, ya, energi kinetiknya ternyata ini kan, coba kalau misalnya EA-nya itu misalnya 10 Joule, kemudian M besarnya ini 10, M kecilnya itu sama dengan 1, maka EB-nya berapa? Lebih kecil atau lebih besar? Kan berarti 10 dibagi 10 Joule dibagi dalam kurung 1 bagi 11 ya. EB itu. Ya, ini berarti 110 Joule gitu, atau berapa ini? Atau saya salah ini? Ya, ini kalau misalnya 10 Joule ya, energi kinetiknya ini bentar. Ya, misalnya ini energi kinetiknya ini 10 Joule. Massa yang pelurunya ini 1, yang ini misalnya juga 10 kg. Yang ini 1 kg, yang ini 1 kg kan? Berarti 1/11. 10 adalah sama dengan 1/11 dari EB. Gitu ya, dari EB. Nah, makanya di sini mana? EB-nya itu ini before, ini sebelum, ini before. Ini before.
Ini A tuh after, bukan bulat, sorry. After. Kebetulan, sebentar. Ini tuh after, makanya indeksnya A. Makanya ini A. Kalau ini before tuh, B itu before. Before. Ya, ini makanya B. Jadi, bahwa energi initial atau energi awal itu adalah sama dengan E before. Jadi memang betul 110. Jadi yang tadinya energi kinetiknya itu 110 joule, sekarang berubah menjadi hanya 10 joule. Makanya di sini tidak terjadi kekekalan energi mekanik. Ya. Jadi di sini kalau untuk tumbukannya ini inelastik, ya, tumbukannya ini adalah inelastik, maka ini apa namanya bisa terlihat bahwa energi kinetiknya itu tidak sama, kondisi awal dan akhirnya itu tidak sama seperti itu. Namun memang untuk menyelesaikan ini, ya, untuk menyelesaikan ini ya dilakukan seperti ini, ya, dilakukan seperti ini. Apa namanya? Dilakukan penghitungan dengan cara seperti ini, walaupun ya, walaupun totalnya mungkin ini saya ininya sebentar. Mungkin ini saya mungkin ini saya salah dari sininya ya. Mungkin yang membuat Anda bingung kan ininya nih, pernyataan yang ini ya, betul ya? Iya Pak, itu kan kalau inelastik kan tidak sama dengan Inelastik sebetulnya tidak sama gitu. Cuman ini hanya untuk menyelesaikan. Mungkin di sini saya salahnya di sini nih. Mungkin saya di sini seharusnya tidak menulis ini. Mungkin saya seharusnya tidak menulis ini. Tapi maksudnya di sini adalah kita itu mencoba menghitung gitu loh. Menghitung ini. Menghitung energi dari energi awal, ya, energi kinetik awal yang setengah mv kuadrat yang kecil itu, ya. Kemudian yang sesudah, ya. Kalau yang sesudah kondisinya itu kan box dengan peluru menyatu dengan kecepatan akhir v besar. Ya ini udah jelas lah ya. Tapi di sini itu sebetulnya kita ingin menghitung berapa E before atau E initial atau E awal, yaitu setengah M kecil V kecil. Nah, V kecil itu kita sudah dapatkan ininya, rasionya dari yang hubungan yang ini, dari kekekalan momentum. Karena untuk inelastik, elastik maupun non elastik gitu ya, dia ininya kan ini prinsip yang paling dipegang itu kan si momentumnya itu linear, momentumnya itu kan ini apa namanya kekal, momentum linearnya kekal, sehingga kita sudah dapatkan ini relasi ini antara V kecil itu adalah sama dengan M besar ditambah M kecil dibagi M kecil terus dikalikan dengan V besar. Nah, sehingga dari sini muncul ini ya ekspresi atau persamaan untuk si energi kinetik sebelum tumbukan. Jadi ini sebelum, yang ini sesudah. Nah, baru kita lihat nih ya, kita lihat bahwa kalau dibandingkan ya, maka nanti didapatkan bahwa si EA-nya itu adalah rasio ini dikali EB. Nah, jadi saya mohon maaf, mungkin tadi saya maksudnya itu adalah bukan menunjukkan energi kinetiknya kekal, bukan, tapi untuk menyelesaikan inilah, untuk menyelesaikan ini, seperti itu. Jadi yang tadi pernyataan yang tadi di atas ini udah saya hapus supaya tidak membingungkan ya, supaya tidak membingungkan. Jadi untuk kasus yang inelastik ini si itunya apa namanya energi kinetiknya tidak kekal, seperti itu. Mudah-mudahan mengklarifikasi ya. Baik Pak, makasih. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, boleh lihat slide yang P kuadrat per 2M? Ya, yang ini ya, yang tadi bola biliar ya. Bentar. Bola biliar. Nah, yang ini? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Itu teh Pak, yang PI kuadrat, itu kan yang sebelah kanannya kan ada 2. Itu kenapa ya Pak? Yang mana? Sebelah kanannya ada PF plus PF juga. Oh, ini kan ini lihat objeknya ini kan ada cue ball yang kecil, ada yang putih, sama ada target yang merah kan? Betul, itu.
Yang kan ada, finalnya kenapa ada 2, Pak? kenapa ada 2? Karena ini kan setelah tumbukan, cue ball sama yang bola merah punya komponen kecepatan. Nah, berarti sekarang saya tanya, di kondisi awal objeknya ada 1 ada 2? Di kondisi awal objeknya ada 1 atau 2? Yang satunya diem gitu ya, Pak, maksudnya? Nah, gitu. Karena dia, maka Oke, si Pak. si bola merahnya nggak masuk di ruas kiri. Oke, Kalau Pak, makasih, Pak. ya kan? Kalau dipaksakan bisa juga sih. Kalau dipaksakan bisa juga, cuman ya P-nya 0 gitu ya. Gitu. Jadi kenapa kita bisa punya persamaan ini? Karena di kondisi awal si bola merahnya diam. Kecepatannya 0, makanya tidak dimasukkan gitu. Walaupun momentum awalnya itu kan sama dengan P P awal putih dibagi 2M ditambah P merah awal dibagi 2M, ya kan? Tapi dengan kondisi si P atau kondisi momentum dari dari bola yang merah itu diam, ya. Makanya sesungguhnya di kondisi yang pertama, di kondisi akhir dan awal objeknya itu 2, tapi yang satu itu diam di kondisi awal, ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, ada pertanyaan lagi? Mohon maaf ini kita overtime tadi karena ada troubleshooting. Nanti ini saya cari lagi ini kenapa. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, boleh bertanya soal dinamika enggak, Pak? Soal dinamika tentang apa? Itu kalau ada F dengan sudut tertentu, terus dikenakan pada benda, itu tuh maksudnya didorong atau ditarik ya, Pak? Oh, bentar. Ini ya, sebentar. Saya itu ini. Kalau dikenakan pada benda, yaitu begini atau begini gitu ya? F-nya dalam sudut tertentu, Pak. Maksudnya begini atau begini ya? Dikenakan pada benda itu redaksinya gimana coba? Mirip soal kuis kemarin sih, Pak. Yang ini? Yang di tengah ini? Nggak ada gambarnya, Pak. Cuma gitu doang soalnya. Coba tadi redaksinya gimana? Sebuah gaya F dengan sudut tertentu terhadap sumbu X dikenakan pada sebuah benda. Oh ya, jadi dikenakan. Kalau dikenakan itu artinya ada sebuah benda, dia mengalami gaya luar gitu ya. Membuat dia itu bergerak dari X0 menjadi X1. Nah, dikenakan di sini, dia itu akhirnya membuat bendanya itu bergerak dari kanan ke kiri. Nah, artinya dia bisa mendorong benda ini ke arah sini ya, ke kanan, atau si gayanya ini bisa menarik dia ke arah kanan. Tapi dari secara ini ya, kalau tidak ada keterangan yang lainnya, intinya adalah sebuah gaya itu membuat dia bergerak dari kanan ke kiri gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian dia menyudut terhadap apa tadi? Menyudut terhadap X gitu ya? Iya, Pak. Menyudut terhadap arah horizontal gitu? Iya. Ya, jadinya dia seperti ini. Karena dia si gayanya itu seperti ini. Nah, apakah ada kemungkinan dia menjadi seperti ini? F seperti ini. Apakah ada kemungkinan seperti ini? Ya ada aja, tapi untuk ini dia harus ada tambahan ya. Dia harus ada tambahan kata-kata. Kalau tidak ada tambahan kata-kata, maka ini yang betul. Berarti kalau hanya dikenakan itu ditarik ya, Pak? Ya, gitu. Menyebabkan dia bergerak ke kanan lah gitu. Entah itu mekanismenya adalah ini, ditarik itu gitu ya, ditarik seperti ini. Nah, kalau misalnya Anda berpikirnya itu seperti yang bawah ini, maka di soal itu harus ada ilustrasi minimal, atau dia ada informasi tambahan bahwa F-nya ini menuju kemana gitu. Tapi ini tuh sebetulnya salah, ya. Ini tuh sebetulnya salah. Kalau misalnya terhadap horizontal, dia kan harusnya gini ya. Harusnya terhadap ini. Jadi bukan begini. Jadi harusnya tetanya tuh gini. Ya.
Harusnya tetanya itu seperti ini. Kalau karena tadi ya, karena ada pernyataan dengan apa tadi? Dengan sudut theta terhadap sumbu X. ya terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu X artinya seperti ini. Ya, terhadap sumbu X kan gini. Ini X, ini Y. Nah, jadi kalau misalnya gayanya itu diterapkan dengan sudut tertentu, dengan sudutnya itu terhadap X, maka kalau redaksinya seperti yang tadi Anda sebutkan, maka seperti inilah interpretasi ininya, sketsanya. Tapi kalau misalnya Anda berpikir dia adalah seperti ini, maka tetanya itu nanti dia menjadi ke bawah seperti ini. Nah, di soal tetanya disebutkan positif negatif enggak? Positif, Pak. Nah, positif ini benar, yang ini. Karena apa? Kalau sudut untuk sebuah gerak, untuk sebuah sudut itu, kalau dia itu 360 derajat, ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat. Muternya ke sini. Ya. Muternya berlawanan arah jarum jam, maka kalau positif dia tuh ke atas, ya. Jadi kalau misalnya ini sumbu X, dia ke atas gitu ya. Gitu. Nah, ini tetanya. Tapi kalau negatif, maka yang ini yang betul. Kalau ini tetanya negatif terhadap sumbu X. Kalau tetanya itu positif terhadap sumbu X, maka begini yang benar. Ya, seperti itu. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oke. Sudah waktunya istirahat dan ini makan siang. Kita tuntaskan saja materi kuliah hari ini. Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya soal absensi Pak. Kenapa? Saya di absensi di bagian 6 Pak. Itu 87% Pak. Tapi ya. Saya setiap pertemuan hadir Pak. Oh, karena ini mungkin saya yang waktu tutorial lupa ya, nggak ngisi ya? Saya kurang ingat Pak. Mungkin iya. Ya, coba diperiksa apa. Waktu tutorial hari apa yang harusnya masuk tapi Anda nggak masuk. Tapi nggak ngisi gitu ya. Padahal itu saya buka ininya. Padahal saya buka absensi. Jadi kayaknya kalian kalau dibuka mandiri suka lupa ya. Kita ini aja kali ya. Rolling lagi aja ya Rabu besok ya. Panggil nama terus dikasih pertanyaan gitu ya. Jadinya kan semuanya dapat tuh. Jadi nanti itu bisa ketahuan semuanya pada hadir. Ya nanti di ini ya MSIM aja ke saya, chat aja ke saya tutorial mana aja yang Anda nggak ini, yang kosong padahal ikut gitu ya. Ya, nanti sampaikan aja ke saya ya. Baik, saya Pak. juga ya. Saya juga absensi saya kurang, cuma 90%. Ya, itu mungkin tutorialnya lupa kalian nggak ngisi. Tutorialnya nggak ngisi. Soalnya kalau yang kuliah kan kadang saya yang isi penuh tuh 100%. Itu mungkin dari tutorialnya. Nah, kalau gitu mah udah aja nanti Rabu itu aja sistemnya supaya ketahuan nih hadir nih. Saya kasih pertanyaan gitu. Jadi kan semuanya kena. Mungkin gitu aja kali. Ya, nanti ini aja ya diperiksa aja ya. Hari apa aja yang nggak masuk. Nanti ini. Ternyata kalau dibuat presensi mandiri kayaknya lu suka lupa sih. Mungkin lupa dari situ. Karena kalau yang tidak mandiri saya isi sendiri kan penuh itu. Oke. Udah ya. Ini udah mau jam 11. Kalian nggak istirahat. Istirahat lah. Kita tuntaskan dulu ini, stop share dulu sayanya. Kemudian ini saya stop recording.